5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita masih belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah adik-adik coba amati gambar berikut ini. Nah ini gambar Benny dan teman-temannya bermain bola tangan air adik-adik. Lalu bagaimana ya cara bermain bola tangan air ini? Nah di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Nah adik-adik, di sini kita akan belajar mengenai bola tangan. Bola tangan ini sebenarnya hampir sama dengan sepak bola adik-adik. Kalau sepak bola itu bolanya ditendang, tapi kalau dalam bola tangan ini bolanya itu dilemparkan adik-adik. Nah bola tangan merupakan olahraga dalam permainan yang dilakukan dengan beregu, di mana setiap regunya akan berjuang memasukkan suatu bola ke gawang lawan. Karena permainan ini tuh serupa dengan sepak bola yang pada umumnya, tetapi tekniknya itu menggunakan tangan. Bola tangan ini memiliki pemain 7 atau 4 pemain adik-adik satu regunya, dan tim dengan 7 peserta itu pemain inti termasuk kiper, dan terdapat juga pemain cadangan yang berguna untuk mengganti pemain inti jika pemain intinya ada yang cedera. Nah sistem olahraga ini ya, sistem olahraga bola tangan ini mirip dengan permainan sepak bola, namun terdapat beberapa perbedaan antara peraturan dan tekniknya, sehingga olahraga ini dapat menggunakan tangan dengan jumlah pemain yang sedikit. Kalau sepak bola kan tidak boleh menggunakan tangan ya adik-adik, kecuali waktu lemparan dalam. Nah adik-adik, kalau bola tangan ini tidak ditendang tapi melemparkan bolanya. Nah teknik dasar bola tangan itu kalian harus memiliki beberapa teknik nih, sehingga sangatlah penting bagi para pemain untuk mengetahui teknik dalam permainan tersebut. Yang pertama ada teknik mengoper menggunakan satu tangan. Nah teknik operan ini menggunakan satu tangan ya, memiliki tujuan terhadap teman satu tim supaya lawan itu terkecoh. Berikut ini adalah teknik operan menggunakan satu tangan. Yang pertama adalah operan samping. Nah ini adik-adik, operan samping kita itu badan harus sedikit miring dengan mengarah ke gawang, sehingga kedua lutut akan membentuk posisi seperti akan terbang, dan pastikan mengarah ke samping. Itu operan samping. Lalu ada berikutnya operan membalik. Nah operan membalik ini adalah salah satu teknik dengan tujuan untuk mematikan bola dan mengarah ke gawang lawan dengan posisi tubuh harus sedikit membungkuk dan menyamping, sehingga saat melakukan passing akan mendapatkan serangan yang mematikan. Berikutnya adalah ada operan seperti lemparan lembing. Nah teknik operan ini hampir mirip dengan ketika melemparkan lembing, karena pemain harus mengambil posisi berdiri tegak, sehingga saat memegang bola dapat melakukan lemparan dengan sempurna.
Yang kedua yang harus kita pahami adalah teknik menggiring bola adik-adik. Nah, teknik menggiring bola adalah salah satu teknik dasar seperti permainan sepak bola, hanya perbedaannya itu penggunaan kaki dan tangan. Nah, hal ini menjadi sangat penting untuk menentukan sebuah kemenangan. Teknik ini sangat dibutuhkan dalam latihan karena dapat melakukan teknik ini dengan baik akan membutuhkan tangan yang elastik adik-adik hingga tidak terjadi kecelakaan dalam bermain dan dapat memantulkan bola. Lalu teknik menembak ya, menembakkan bolanya adik-adik. Teknik menembak ini sangat berpengaruh loh adik-adik bagi tim karena hal ini dapat dengan akurat untuk melakukan yang namanya shooting dengan lemparan yang kuat. Nah, di bawah ini ada beberapa macam contoh menembak atau shooting pada bola tangan adik-adik ya. Tembakan dengan melompat ya. Nah, yang kedua tembakan dengan berdiri. Lalu ada tembakan the fall shoot ya, kalian bisa pahami nanti. Lalu ada tembakan menyamping, lalu ada the dive shoot ya, lalu ada tembakan membalik, lalu ada juga tembakan melayang. Nah, peraturan permainan bola tangan ini, setelah mengetahui beberapa penjelasan di atas, maka terapkan sedikit peraturan dalam permainan tersebut. Nah, berikut ini adalah peraturan dalam permainan bola tangan. Lamanya permainan ya, itu Regu Putra memiliki permainan sekitar 2 dikali 30 menit. Lalu 10 menitnya istirahat. Untuk permainan perempuan itu biasanya kalau dalam pertandingan itu 2 kali 20 menit, lalu 10 menitnya istirahat, atau bisa langsung 2 kali 15 menit tanpa waktu jeda atau tanpa waktu istirahat bagi pemainnya. Itu lama permainannya adik-adik ya, berbeda antara yang regu laki-laki dan regu perempuan. Peraturan permainan bola tangan adalah sebagai berikut ya. Yang tadi kita sudah pelajari, yang pertama lamanya permainan, lalu yang kedua adalah kalau terjadinya pelanggaran offside. Nah, permainan yang satu ini ada yang disebut pelanggaran offside. Nah, hal ini akan terjadi apabila regu dalam menguasai bola itu berada di daerah offside lebih dari pemain. Lalu bagaimana terjadinya gol? Nah, gol ini akan terjadi apabila permainan dapat dimulai dari titik atau lemparan permulaan. Nah, dalam permainan ini gol ini akan dinyatakan karena telah melewati garis gawang. Jadi bolanya sudah melewati garis gawang, itu baru dikatakan gol adik-adik. Nah, itu tadi ya cara memainkan bola tangan. Saat bermain bola tangan, Benny dan Edo bercakap-cakap dan ada kata sapaan dalam percakapan itu. Nah, misalnya nih adik-adik ya, di sini ada gambar Edo sedang bermain bola tangan dengan Benny. Benny berkata, "Edo, lempar bolanya ke aku." Nah, di sini ada kata sapaannya adalah Edo. Jadi Benny memanggil nama temannya ini dengan Edo. Lalu Edo menjawab, "Baik Benny, tangkap dengan benar ya." Nah, di sini ada kata sapaan yang diucapkan oleh Edo, yaitu kata sapaannya adalah Benny. "Baik, aku tangkap." Nah, terus ini Benny. Nah, ini kata Edo. Nah, kata sapaannya di sini adalah Benny. Jadi kalian bisa menentukan kata sapaan berdasarkan percakapan yang ada adik-adik. Nah, adik-adik coba buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Misalnya nih adik-adik, contohnya ini ya gambarnya. Lalu di sini Kak Citra beri nama satu tokohnya Siti dan satu tokohnya Bariah. Siti berkata, "Bariah, nanti pulang sekolah kita belajar bersama ya." Nah, di sini ada kata sapaannya yaitu Bariah. Lalu Bariah menjawab, "Baik Siti, aku ajak teman-teman ya." Kata sapaan yang ada yang diucapkan oleh Bariah adalah Siti. Siti menjawab, "Baik, aku tunggu di rumah ya." Lalu Bariah menjawab, "Oke Siti." Nah, di sini Bariah mengucapkan
ucapkan lagi kata sapaannya, yaitu Siti. Adik-adik coba buat percakapan antara Dayu dan Pak Satpam ya. Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik, di sini kita akan belajar berbagai tempat wisata di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Ini sangat terkenal sekali adik-adik. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO ini menetapkan tempat wisata di Indonesia sebagai salah satu warisan dunia. Pulau ini tuh dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Nah, adik-adik, komodo itu hewan yang sangat besar, lalu ya berat dan berbahaya juga adik-adik ya. Jadi ini adalah Pulau Komodo yang ada di Indonesia yang melindungi komodo. Lalu ada tempat yang namanya adalah Raja Ampat. Nah adik-adik, Raja Ampat merupakan primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara adik-adik ya. Raja Ampat sendiri merupakan kepulauan dari pulau-pulau di ujung Papua. Nah, ada 4 pulau utama ya, yaitu Pulau Waigeo, Misool, Salawati, dan Batanta. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra punya gambar dari Raja Ampat ini. Bagus kan adik-adik ya? Sangat jernih lautnya adik-adik, dan bahkan kalau kalian ke sana kalian bisa melihat atau menyelam ya untuk melihat terumbu karang di laut tersebut. Ini Raja Ampat adik-adik. Lalu tempat wisata berikutnya adalah Candi Borobudur. Nah, di sini Candi Borobudur ini merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini juga ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur ini sempat terkubur oleh abu vulkanik adik-adik dari letusan Gunung Merapi. Nah, sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Nah, ini contoh gambar-gambar dari Candi Borobudur. Apakah kalian pernah ke Candi Borobudur adik-adik? Sangat megah dan besar sekali adik-adik ya. Lalu tempat wisata berikutnya adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII ya. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, nah kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Ibu Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Nah, ini adalah contoh gambar-gambar yang ada di Taman Mini adik-adik. Ya, di Taman Mini Indonesia ini ada rumah adat, pakaian adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi di sini ya kita akan tahu apa yang dimaksud rumah tongkonan, rumah panjang. Nah, itu bisa kita kunjungi semua. Lalu di sini ada rumah keong ya adik-adik ya. Nah, ini adalah tempat teater. Nah, ini adalah tampak depannya Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini ya adik-adik ya, megah sekali dan ini sangat luas ya adik-adik ya. Kalian bisa naik kereta gantung untuk melihat berbagai ornamen atau berbagai rumah adat ya yang ada di seluruh Indonesia yang ada di Taman Mini ini. Berikutnya adalah Danau Toba adik-adik. Nah, Sumatera Utara itu mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara. Namanya adalah Danau Toba.
Nah, ini adik-adik ya, danaunya sangat bagus dan ini danau yang terbesar ya adik-adik ya di Asia Tenggara. Tempat wisata berikutnya adalah Batu Secret Zoo ya. Batu Secret Zoo ini terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, Batu Secret Zoo ini merupakan kebun binatang modern. Ini contoh beberapa gambar dari Batu Secret Zoo ya. Kalian bisa kunjungi nih bersama dengan keluarga kalian. Adik-adik, kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Nah, kalian bisa bertanya kepada temanmu, siapa yang menyukai Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Taman Mini, Danau Toba, atau Batu Secret Zoo. Nah, kalian bisa tuliskan totalnya di buku tulis kalian masing-masing. Adik-adik, saat liburan, anak dan keluarganya itu sering berkunjung di tempat wisata. Nah, ada banyak tempat wisata di sekitar kita. Nah, tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Coba adik-adik jawab nih, tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi? Pasti masing-masing anak kan berbeda-beda ya. Tempat wisata apa saja yang terdapat di daerah kalian? Kalian sebutkan nih ya, kalian sebutkan tempat wisata apa saja sih yang ada di daerah kalian masing-masing. Lalu, tuliskan pengalamanmu ketika pergi ke tempat wisata tersebut. Pasti pengalamannya kan pengalaman yang menyenangkan. Nah, kalian bisa tuliskan dalam sebuah cerita. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kesukaan pergi ke tempat wisata yang berbeda dengan pilihanmu? Ya, kita harus tetap menghormati ya adik-adik ya, tidak boleh memaksakan kehendak kita supaya teman kita itu suka dengan tempat wisata kita. Itu tidak boleh adik-adik ya, karena kita harus toleransi kepada semuanya. Lalu adik-adik, sebutkan contoh kegiatan di tempat wisata yang menyenangkan. Apa sih yang menyenangkan ketika kalian pergi ke tempat wisata? Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7, subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.